Betul, betul sekali. Biasa. Dan tadi juga ada yang sempat testimoni, ini alumni Speak to Change juga, jadi kesini bukan hanya sekedar silaturahim, tapi belajar lagi katanya, Masya Allah ya. Udah digembleng, di training Speak to Change for Trainer, tapi tetap nagih gitu ya, belajar lagi. Setiap graduation pasti hadir katanya. Betul Belajar banget lagi. nih. Wah, Keren nih. Nah, keren apa ya banget. alasannya kenapa nagih ya? Pengen tahu juga nih Kak Pepi pengalaman sedikit saja dari teman-teman alumni speaker dulu ya yang pernah ikutan programnya AT. Boleh dong 1-2 menit ya kita hadirkan alumni speakernya. Bagaimana sih Boleh? perasaan ketika ikut programnya AT? Di sini Boleh, ada. boleh. Ini aku udah spotlight Bundo Ayu nih. Oh iya Halo boleh nih. Bundo. Silakan Bunda. Dan Berkenan. lagi-lagi ini ke Sumatera ini. Bundo kan di Padang ya. Tadi kan aku pilih Palembang, terus Medan, Ya. sekarang Padang. Ini kenapa bisa Sumatera semua ini? Silahkan Bundo. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, semangat pagi Bundo. Kak Irna, mohon Pagi-pagi. maaf ya ini agak berisik karena saya kantornya di sebelah kelas drum ya. Kebetulan saya kan di sekolah musik ya di Padang ya. Jadi sebelahnya kelas drum, lagi rame kita hari Sabtu weekend. Masya Allah. Tapi aman kok Bundo. Rada-rada berisik gitu ya. Iya Kak Irna, kita mau ngobrolin apa ya? Mengenai STC ya? Ya, gimana nih yuk selama ikutan STC dan kenapa juga nih sekarang sampai ikutan lagi, ikut mensupport ya graduation batch selanjutnya. Kenapa nih Kak? Ayo silakan. Masya Allah, Alhamdulillah saya itu kan batch 1 ya, gitu jadi kakak tertua gitu ya kalau di STC ya. Jadi memang bayangkan sekarang udah batch berapa ya? Batch 5 ya. Kita masih setia banget itu nungguin mentoringnya, nungguin event-eventnya dan lain-lain. Jadi sebenarnya ketika kita ingin maju itu kan tidak cukup hanya sumber-sumber belajar aja sih, tapi juga lingkungan yang tepat, circle yang tepat, yang saling mendukung, yang vibes-nya itu bisa kita saling berbagi vibes positif itu penting sekali gitu. Jadi sebenarnya tempat belajar public speaking, tempat belajar jadi seorang trainer itu banyak. Ya, saya juga sudah ikut beberapa sebelumnya gitu ya. Tahu nggak usia sekarang saya tuh anak saya aja udah mau wisuda gitu ya, umurnya udah nggak sedikit gitu ya, tapi di Akademi Trainer saya ngerasa muda terus nih Kak Irna gitu ya, karena memang semangatnya itu luar biasa gitu ya, dan itu kayaknya nggak bakal kita ketemu di tempat lain ya gitu. Dan saya happy banget nih ketemu Kak Emily gitu ya, luar biasa tuh dari Medan. Wah, Sumatera, ayo Sumatera gitu ya. Sumatera kayaknya jago-jago juga nih ya kan. Saya juga dari Sumatera, wah luar biasa. Pokoknya teman-teman yang memang benar-benar ingin asah, yang mahal adalah di Akademi Trainer yang kita rasa yang mahal itu adalah circle-nya, vibes-nya, silaturahminya, teman-temannya gitu, dan semangat kita yang saling menyemangati. Dan jangan lupa habis ini akan ada lagi event-event lain yang kita ingin bagi secara maksimal supaya apa yang kita bicarakan selalu bisa berdampak maksimal dan luas ya. Pantengin terus Akademi Trainer Instagramnya. Ya, minimal di Instagram ya Bunda Ayu ya, Radar Akademi Trainer, berlayar tuh postingan-postingannya. Terima kasih Bunda Ayu. Terima kasih Bunda Ayu. Ya. Nah, Kak Pepi nih sambil menunggu sesi selanjutnya kita boleh dong tanya-tanya teman-teman peserta ya Kak Pepi ya. Gimana yang sudah bertemu dengan trainer pilihannya gitu. Silakan Kak Pepi. Nyalek siapa nih? Ini juga sudah banyak bertebaran di kolom chat ya yang memberikan testimoni. Masya Allah, ini belum selesai acara graduation, belum selesai tapi udah banyak vibe positif ya dari audiens semuanya. Kita coba ke slide berapa ya? Saya coba lihat ke peserta ya. Saya ya, para peserta ya. Iya, iya. Coba hadirkan guru kita nih. Iya, betul. Saya coba izin spotlight Kak Fadlan di Tenggarong. Kalimantan ya, Tenggarong itu ya? Kalau tidak salah ya. Halo Kak Fadlan. Halo Kak Fadlan. Halo, halo. Halo Kak Fadlan, masuk di room 7 ya Kak ya? Iya, tadi gimana nih di room 7 belajar apa aja, dapat materi apa aja nih dari speakernya dan bagaimana testimoninya nih di room 7?
Ya, menurut saya untuk si pengajar Kakak Erni tadi itu cara mengajarnya cukup menarik dan menginspirasi karena topiknya self empowerment kan. Sejujurnya saya datang ke sini tadi karena memang merasa kurang confident kan. Tapi setelah belajar dengan Kakak Erni tadi, wah luar biasa sih. Saya sudah dapat cara tentang bagaimana menentukan tujuan saya nanti dan insya Allah saya harap dapat lebih confident di masa depan. Ya, terima kasih. Oke, amin, amin. Dan Amin. bisa makin confidence lagi Kak Irna kalau bergabung bersama kami di Speak to Change for Trainer di batch selanjutnya ya, Kak Irna ya. Betul banget. Tuh udah diangkat jempol 2-nya sama Kak Emilia ya. Luar biasa. Oke, baik. Terima kasih Kak Fadlan sudah sharing, sudah berbagi keseruannya di room 7. Tadi dari room 2, banyak sekali nih chatnya kalau dibacain satu-satu nanti keburu selesai nih acara graduation-nya ya, Kak Irna ya. Iya. Sepertinya tamu spesial kita juga sudah hadir nih, Kak Irna ya. Sudah hadir, iya betul Masya banget. Allah. Ada mana ya? Assalamualaikum Pak Jamil. Malam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat semua ya. Senang ya nyimak tadi ya. Iya. Tadi sepertinya Pak Jamil menyimak materi Kak Emilia ya, Pak Jamil ya. Ya, menyimak beberapa, ada Kak Emilia, ada Kak Erni, ada keliling. Keliling Walaupun juga belum ya, semua Pak. udah habis waktunya. Iya betul, luar biasa sih. Sosok Pak Jamil ini, rekan-rekan semua atau kakak-kakak sekalian, kita akan lihat bersama ya bagaimana beliau mendidik kita, kami di sini para speaker menjadi trainer. Sampai tuh Kak Emilia sangat-sangat antusias sekali ya, luar biasa nih untuk teman-teman speaker John juga. Kak Pepi, penasaran nggak sih teman-teman kira-kira siapa Pak Jamil ini? Gimana? Penasaran banget ya. Kalau speaker yang tadi di bor aja sudah luar biasa, gimana gurunya ya? Baik, kalau begitu kita langsung persilahkan saja ya pada Pak Jamil untuk memberikan penguatannya dari tadi materinya sudah disiapkan gitu ya, sudah disampaikan oleh para trainer masing-masing. Kita akan mendengarkan dan juga menyimak bersama-sama penguatan dari Pak Jamil Azaini, gurunda kita di Akademi Trainer. Silahkan Pak Jamil. Terima kasih Mbak Pepi, Mbak Irna, makasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang banget tadi saya ngelihat teman-teman tampil ya. Dari feedback terakhir yang saya berikan, kemajuannya luar biasa gitu ya. Tumbuhnya luar biasa gitu ya. Sampai kadang terpesona sampai lupa pindah ke bor yang lain gitu ya. Jadi saya senang, happy banget melihat teman-teman bertumbuh, karena pertumbuhan itu bagian dari yang perlu disyukuri kan. Luar biasa pokoknya, keren lah, top TUP BGT, top banget ya. Nah, mudah-mudahan juga memberi manfaat ya buat teman-teman yang hadir di sini, karena memang buat teman-teman yang hadir, sahabat sekalian, saya sampaikan kepada para trainer nih yang ikut Speak to Change for Trainer, ingat kalau kita mau tampil, fokus pada apa manfaat yang diperoleh oleh audiens. Bukan fokus pada kita, ya, tapi fokus pada audiens, sehingga audiens merasa yes, ini gue banget gitu. Dan saya tadi mengamati chat-chat yang ada gitu, ya, saya semakin yakin bahwa materi yang disampaikan itu gue banget buat audiens gitu ya. Pembicaranya juga tidak asik dengan dirinya, ya, dia benar-benar ingin memuaskan audiensnya ya. Jangan sampai jadi pembicara Anda pembicara puas, peserta lemas, gitu ya. Tapi yang tepat itu ya audiensnya puas, memperoleh pendapat, memperoleh ide dan gagasan, pembicaranya juga bisa menyampaikan ide dengan lugas, gitu ya. Baik, saya ingin menguatkan apa yang disampaikan oleh teman-teman dan kenapa sih kok kemudian Speak to Change for Trainer ini kemudian terus dan itu penting. Ya, izinkan saya bagi slide ya untuk menguatkan apa materi yang sudah disampaikan oleh teman-teman tadi. Ya. Supaya makin mantep ya buat peserta, buat trainernya juga ya. Jadi materi ini bukan hanya ditujukan kepada para trainer yang sekarang sedang mau graduation, sebentar lagi kita sahkan sebagai trainer yang sudah layak, sudah patut untuk kemudian memberikan bagi ide atau memberikan training di beberapa tempat ya. Nah,
Saya selalu mulai dari ini ya, untuk menyadarkan bahwa Indonesia itu sudah 78 tahun merdeka, ya. Namun ternyata berdasarkan dari data BPS nih tahun lalu, ya, jumlah orang miskin di Indonesia masih 26,5 juta, ya. Itu yang pendapatannya di bawah 500.000 atau 486.000. Pertanyaannya, dengan 500.000 itu apa yang bisa kita perbuat sekarang? Ya, 500.000 sebulan, ya. Berarti seharinya itu sekitar 15 ribuan gitu ya. Apa yang bisa kita perbuat dengan 15.000 sampai 20.000 sehari, ya. Dan itu jumlahnya masih 26,5 juta. Jadi para sahabat yang hadir di sini, kalau penghasilannya di atas 500.000 per bulan, disyukuri, tidak termasuk miskin, ya. Apa namanya? Ya kalau seandainya sudah punya anak 2, kan ini per orang ya, berarti penghasilannya di atas 2 juta ya. Itu jumlahnya masih 26 juta, ngeri ya. Dan kemudian tingkat pengangguran terbuka pun masih 8,4 juta, ya. Dan data lain juga, jumlah orang stres di Indonesia sekarang naik 3 kali lipat nih, gara-gara COVID kemarin. Yang stres itu 22%, ya. Jadi yang stres itu di Indonesia 50-an juta orang stres, ya, jumlahnya. Jadi cukup banyak ya orang-orang stres di Indonesia ini. Dan jumlah orang yang berniat bunuh diri itu setiap tahunnya 200.000. Ya, banyak ya. Dan kemudian hutang pemerintah pun mencapai 7.879 triliun. Nah, itu nolnya berapa itu ya? Dan kemudian penguasaan hutan, penguasaan lahan, penguasaan ekonomi dan informasi yang timpang ya. Saya waktu itu menemani beberapa direksi sebuah BUMN, ada penugasan ke lapangan gitu, suruh berinteraksi dengan masyarakat, ternyata mereka memberikan laporan. Tanah-tanah di kampung itu sudah bukan milik orang kampung lagi. Itu milik orang Jakarta, milik orang Bogor, ya, milik orang Bekasi, milik orang Tangerang, ya. Itu sudah bukan milik, ya. Jadi yang dimiliki hanya rumah yang ditempati, ya. Sementara ada yang miliki ribuan hektar gitu. Jadi penguasanya tidak sebanding, dan angka perceraian di Indonesia terus meningkat. Itulah kondisi Indonesia setelah 78 tahun merdeka. Tapi selalu saya mengingatkan, daripada mengutuk kegelapan, lebih baik menyalakan lilin. Ya kan? Oke, yang tadi itu masih ada di Indonesia. Wajah Indonesia itu masih ada orang miskin. Wajah Indonesia masih banyak pengangguran. Angka stresnya meningkat 3 kali lipat setelah COVID. Orang yang bercerai juga meningkat. Orang yang mau bunuh diri sekitar 200.000 tiap tahun. Oke, itu data-data itu. Ya, tapi kita tidak boleh terjebak dengan data-data itu. Daripada mengutuk kegelapan, lebih baik menyalakan lilin. Ayo kita nyalakan lilin supaya terang. Supaya angka-angka yang negatif tadi berkurang. Jumlahnya tidak bertambah, tapi berkurang gitu. Nah, dengan apa menyalakan lilinnya? Menyalakan lilinnya salah satunya dengan speak to change. Ayo kita mulai punya komitmen bahwa ucapan kita itu mengubah diri kita, mengubah orang-orang di sekitar kita. Speak to change. Ngomongnya jangan asal ngomong. Kalau jadi trainer, jadi pembicara, jangan cuma jualan abab, jualan air ludah. Tapi kita punya komitmen bahwa kita ingin mengubah, ya, mengubah diri kita, mengubah peserta training kita, mengubah orang yang berinteraksi dengan kita menjadi lebih baik. Itu salah satu bentuk menyalakan lilin untuk Indonesia. Speak to change. Loh, emang speak to change itu bisa berpengaruh? Berpengaruh, ya. Karena ada quote ya dari Said Qutb. 1 peluru hanya bisa menembus 1 kepala, tapi 1 kata bisa menembus jutaan kepala. Artinya apa? Kalau satu hal positif kemudian terus kita dengung-dengungkan, itu bisa menembus jutaan kepala. Jumlah penduduk Indonesia itu lebih dari 200 juta. Maka semakin banyak yang menyuarakan akan semakin banyak tembus. Gitu. 1 peluru hanya bisa menembus 1 kepala, tapi 1 kata bisa menembus jutaan kepala. Dan kata-kata yang kita luncurkan itu adalah kata-kata menyalakan lilin. Karena apa? Karena ruhnya adalah speak to change. Omongan yang mengubah. Bukan sekedar omongan. Bukan sekedar jual abab. Bukan sekedar jual air ludah. Bukan hanya sekedar jual kata-kata, tapi ada kekuatan dari dalam diri kita untuk mengubah Indonesia jauh lebih baik. Sehingga kita tidak sibuk dengan mengutuk kegelapan, Tetapi ayo nyalakan, walaupun hanya lilin, walaupun hanya pelita, walaupun hanya
Lampu yang kecil, lampu teplok nyalakan. Itu jauh lebih baik daripada mengutuk kegelapan. Karena kalau kita menyalakan lilin, bisa menyelamatkan banyak orang yang tadinya jalannya gelap terterangi. Ya, yang tadinya takut kemudian menjadi berani karena ada lilin walaupun kecil. Tapi kalau lilinnya banyak ya, dan makin banyak yang menyalakan lilin, maka akan semakin baik negeri ini. Nah, emang berpengaruh kalau kemudian kita kata-kata itu bisa mempengaruhi dunia. Ya, mari ya kita lihat nih, ya. Pidato dari Ronald Reagan. Ini yang mengubah dunia salah satu. Mari kita simak. As long as this scar of a wall is permitted to stand, it is not the German question alone that remains open, but the question of freedom for all mankind. In the 1950s, Khrushchev predicted, "We will bury you." But in the West today, we see a free world that has achieved a level of prosperity and well-being unprecedented in all human history. In the communist world, we see failure. There is one sign that the Soviets can make that would be unmistakable, that would advance dramatically the cause of freedom and peace. General Secretary kita dengerin ucapannya ini. Ini yang mengubah dunia. If you seek prosperity for the Soviet Union and Eastern Europe, if you seek liberalization, come here to this gate. Mr. Gorbachev, open this gate. Kita dengar lagi kata-kata yang mengubah dunia. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Sambutannya Presiden Ronald Reagan adalah Mr. Gorbachev, waktu itu pemimpin Rusia. Ya. Suruh datang ke tembok Berlin. Tembok Berlin adalah yang memisahkan Jerman Barat dan Jerman Timur. Ya. Jerman Barat kapitalis, Jerman Timur komunis. Mereka dipisahkan oleh tembok Berlin. Dan kemudian Presiden Amerika Ronald Reagan mengatakan, Mr. Gorbachev, open this gate. Buka gerbang ini. Mr. Gorbachev, hancurkan tembok ini. Dan tidak lama kemudian tembok Berlin hancur. Jerman Barat dan Jerman Timur bersatu menjadi satu negara Jerman. Ya, yang anak saya sekarang tinggal di sana. Ya. Itu gara-gara ucapan Gorbachev. Kita juga pernah mendengar pidatonya Martin Luther King yang mengatakan, I have a dream, saya punya impian bahwa suatu saat nanti orang kulit hitam dan orang kulit putih di Amerika akan berjalan bergandengan tangan. Dan itu tingkat rasisme di Amerika menurun dan kemudian bahkan kemudian orang kulit hitam dan kulit putih bersatu gara-gara pidato, gara-gara speak, gara-gara omongan. Tapi speak-nya, speak to change. I have a dream. Jadi kita bisa mengubah dunia dengan kata-kata. Ya. Maka yuk ubah dunia dengan bicara. Ya. Ruh yang kita tanamkan ketika kita bicara adalah speak to change. Omongan yang mengubah. Omongan yang menjadikan orang jauh lebih baik. Omongan yang menjadikan perusahaan jauh lebih baik. Omongan yang menjadikan organisasi jauh lebih baik. Dan juga omongan yang menjadikan negara ini jauh lebih baik. Speak to change. Oleh karena itu program ini namanya Speak to Change for Trainer. Trainer kalau ngomong, maka ayo diusahakan untuk mengubah orang lain. Tentunya mengubah diri kita dulu ya. Mengubah diri kita dan mengubah orang-orang yang menjadi audien kita. Speak to change. Dan gimana supaya kita bisa menginspirasi Indonesia? Apa yang kemudian speak to change, supaya itu speak to change? Apa yang perlu diubah? Yang perlu diubah adalah, yuk bawa orang-orang Indonesia semakin banyak yang positif feeling. Ya. Feelingnya itu feeling yang positif, bukan yang negatif. Bukan yang saling menghancurkan satu dengan yang lain. Ya. Dan kemudian, yuk yang kemudian kita suarakan adalah positive thinking. Ya. Ada positive feeling, ada positive thinking. Kita mengajarkan, kita menyebarkan kata-kata agar orang itu semakin positif feelingnya. Kita sebarkan kata-kata agar orang itu semakin positif pikirannya. Dan yuk kita ajak orang untuk positive action.
untuk orang kemudian punya action-action yang positif. Dan kalau kita sibuk melakukan ini, para trainer mengajak orang untuk semakin positive feeling, para trainer mengajak orang untuk semakin positive thinking, dan para trainer mengajak positive action. Masih ingat di bagian presentasi harus ada call to action, mengajak orang lain bergerak, mengajak orang lain melakukan action, karena action ini yang membuat perubahan. Didasari dari mana Pak kok kita ingin menginspirasi itu? Positive feeling, positive thinking, positive action. Karena sudah pernah saya sampaikan nih buat teman-teman yang belajar Speak to Change, bahwa nasib manusia itu dipengaruhi oleh karakter. Karakter manusia dipengaruhi oleh kebiasaan. Kebiasaan seorang dipengaruhi oleh tindakan. Tindakan seorang dipengaruhi oleh pikiran. Dan pikiran seorang dipengaruhi perasaan. Perasaan itu mewakili positive feeling. Pikiran itu positive thinking. Action to positive action. Maka kalau positive action itu berulang-ulang menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan yang berulang-ulang mendarah daging menjadi karakter. Dan karakter itu atas izin Allah yang menentukan nafsu seseorang. Maka ayo teman-teman, tata perasaan kita sebagai pembicara. Dan ajak orang lain supaya punya perasaan yang positif. Positive feeling. Kalau positive feeling maka akan melahirkan positive thinking. Dan kalau orang positif tinggi akan melahirkan positive action. Positive action akan melahirkan kebiasaan-kebiasaan yang positif. Dan kemudian melahirkan karakter yang positif, nasibnya dari positif. Sepakat? Masuk Pak Eko? Bungkus? Masuk Pak. Maka para trainer, para pembicara, para penyeru kebaikan, apa yang perlu kita ajak masyarakat Indonesia? Ayo mulai hari ini, tata perasaannya agar semakin positif. Tata pikirannya supaya pikirannya makin positif. Tata, ajak supaya mereka bertindak yang positif dan berulang-ulang, repetition, tindakan yang positif diulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang mendarah daging menjadi karakter. Karakter akan mempengaruhi nasib kita. Maka ya, ayo kita inspirasi Indonesia. Ayo kita nyalakan lilin. Nyalakan lilin dengan apa? Dengan mengajak orang semakin banyak yang positif feelingnya. Semakin banyak orang yang positif thinkingnya, semakin banyak orang yang melakukan action-action yang positif. Ya, sehingga kebiasaannya positif, karakternya positif, nasibnya jadi positif. Ya, sayangnya kadang banyak orang yang nonton, yang ditonton yang negatif, sehingga membuat negative feeling. Negative feeling akan menyebabkan negative thinking. Negative thinking akan menyebabkan negative action. Negative action akan menjadikan negatif kebiasaan. Ya, kebiasaannya negatif itu akan menghasilkan karakter yang negatif dan nasibnya semakin negatif. Indonesia perlu maju. Indonesia perlu banyak orang-orang yang punya positive feeling, positive thinking, positive action dan dilakukan repetition, pengulangan sehingga menjadi kebiasaan. Kebiasaan menjadi karakter, karakter menjadi nasib. Maka saran saya, kalau nasib Anda di masa depan mau positif, jangan tonton tontonan yang negatif. Jangan suka nyebarkan berita-berita yang negatif. Heran ya, kalau ada berita negatif disebarin. Padahal kalau berita negatif disebarin itu kan mempengaruhi pikiran orang negatif. Actionnya jadi negatif, kebiasaan negatif, karakter negatif, nasibnya lagi negatif. Ya, maka ayo kita tumbuhkan hal-hal yang positif. Jangan kalau ada berita yang negatif langsung disebar. Ya, kalau mau nyebar berita itu paling tidak 3B. Oh, apakah berita ini benar? Kalau benar ini apakah kemudian baik kalau saya sebar? Kalau toh baik apakah bermanfaat atau tidak? Kalau sudah tidak benar, tidak baik, tidak bermanfaat, tidak usah disebar. Karena apa? Boleh jadi itu kita akan mempengaruhi nasib orang lain jadi lebih buruk. Karena kita menyebar berita negatif, pikiran orang itu menjadi negatif, tindakannya menjadi negatif, kebiasaannya negatif, karakter negatif, nasib orang itu jadi negatif. Dan itu ada kontribusi orang yang suka menyebarkan berita-berita yang negatif. Waspadalah, waspadalah. Ya, termasuk kalau dengerin lagu, walaupun Anda senang nyanyi, pastikan lagunya kata-katanya yang positif. Karena kata-kata dalam lagu mempengaruhi pikiran, pikiran mempengaruhi tindakan, tindakan mempengaruhi kebiasaan, kebiasaan mempengaruhi karakter, karakter mempengaruhi nasib. Maka yuk kita inspirasi. Kenapa? Karena menginspirasi itu luar biasa. Ya. Inspirasi itu manfaatnya luar biasa. Mengundang apresiasi. Yang ngasih apresiasi itu banyak. Siapa? Ini. Sesungguhnya Allah, para malaikat, penghuni langit, penghuni bumi, bahkan semut di lubang dan ikan di lautan bersalawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan.
Berbagi ilmu, speak to change itu mengajarkan kebaikan. Maka saat kita mengajarkan kebaikan, Anda akan diapresiasi. Siapa yang apresiasi? Tuhan Anda. Para malaikat, penghuni langit, penghuni bumi, bahkan semut di lubang yang nggak kelihatan. Ikan yang di lautan yang jumlahnya triliunan. Itu berselawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan. Maka mengajarkan kebaikan bukan semata-mata bayaran. Mengajarkan kebaikan bukan semata-mata kita hanya ingin berbagi kebaikan. Mengajarkan kebaikan, berbagi ilmu, speak to change. Berbagi kata-kata yang mengubah orang itu, Anda akan mendapat selawat dari Tuhan Anda. Anda akan mendapat selawat dari para malaikat. Anda akan mendapat selawat dari penghuni langit, penghuni bumi, tanaman, kambing, ayam. Bahkan ditegaskan, semut di lubang pun yang nggak kelihatan. Ikan di lautan yang nggak kelihatan. Itu akan berselawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan. Yang ngasih apresiasi bukan hanya manusia. Hadiah Nobel itu manusia. Ya, dapat penghargaan, piagam penghargaan itu manusia. Ya, dapat Grammy Award itu manusia. Tapi kalau kita berbagi kebaikan yang ngasih apresiasi bukan hanya manusia. Tuhan Anda, para malaikat, penghuni langit, penghuni bumi, bahkan semut di lubang, ikan di lautan, berselawat kepada orang yang mengajar kebaikan. Maka, saran saya, tidak ada hari tanpa menginspirasi. Supaya apa? Supaya setiap hari kita mendapat selawat dari Tuhan kita. Supaya setiap hari kita mendapat selawat dari para malaikat. Tuhan, selawatnya dalam bentuk apa? Saya baca itu maknanya apa sih? Kalau Allah itu memberikan selawat, ternyata maknanya dia akan mengumumkan, wahai penduduk, wahai para malaikat, hambaku yang bernama Taufik, ya, hambaku yang bernama Erni sedang berbagi kebaikan, maka doakan dia. Maka langsung malaikat mendoakan kita. Penghuni langit mendoakan kita. Penghuni bumi mendoakan kita. Bahkan semut di lubang, ikan di lautan. Maka jangan pernah berhenti memberikan inspirasi walaupun mungkin tidak dibayar. Ya. Kenapa? Bayarannya dari Tuhan Anda. Bayarannya dari para malaikat. Doa malaikat itu manjur, saudara. Dibanggakan Allah itu luar biasa, saudara-saudara. Dibanggakan penduduk langit itu luar biasa, saudara-saudara. Didoakan penghuni bumi, semut yang jumlahnya mungkin triliunan, ikan di seluruh dunia jumlahnya triliun, itu mendoakan orang-orang yang berbagi kebaikan. Maka profesi sebagai trainer, profesi sebagai speaker, itu kan bukan profesi pelarian, tapi profesi pilihan. Profesi pilihan. Bukan pelarian. Apapun profesi Anda, apapun pekerjaan Anda, ya. Saran saya, tetaplah menginspirasi. Tetaplah menyebar kebaikan. Karena Anda akan diapresiasi oleh yang punya dunia semesta ini. Anda akan diapresiasi yang jaga langit. Anda akan diapresiasi penduduk bumi. Anda akan bahkan diapresiasi oleh semut-semut. Dan Anda akan diapresiasi oleh ikan-ikan yang tidak pernah ketemu dengan Anda, yang tidak kenal dengan Anda. Maka, ayo jadikan profesi trainer itu, profesi speaker, profesional speaker itu sebagai profesi pilihan kita. Ya, Bapak dan Ibu, maka jangan main-main dengan profesi sebagai seorang trainer. Mantep, mantep, mantep. Jangan ragu menjadi trainer. Kalau toh awal perlu perjuangan, karena mungkin masih merintis, nggak apa-apa. Tekun terus ditekuni. Repetition diulang-ulang, sehingga Anda menjadi kebiasaan. Tidak ada hari tanpa menginspirasi. Saya bukan mau membanggakan diri. Sejak hari Minggu saya keliling Indonesia itu. Berangkat ke Pontianak, menginspirasi 1.200 guru dan kepala sekolah di Pontianak. Pulang hari Selasanya ke Semarang, ke Pati.
hari Rabunya kemudian ke Padang, ya. Kemudian berbagi ilmu dengan para pimpinan di Padang, ya. Ada Pak Gubernur di situ, ada pimpinan daerah di situ, ya. Kemarin berbagi di Skufindo, sore kemarin paginya berbagi di Skufindo, sorenya berbagi di para santri. Ini sekarang sedang di lingkungan Kampung Hening. Santri saya insya Allah tanggal 25 besok di wisuda, ya. Saya sampaikan ya, ini ada yang nanya, Pak kalau belajar di Tahfiz Leadership bayar berapa? Gratis, nggak perlu bayar. 10 bulan di sini, ada di beberapa kota. Ini saya kumpulkan di Cidahu, ya. Sekarang sedang seleksi angkatan yang ke-10, silakan kalau mau daftar. Usianya 17 sampai 25 tahun laki-laki, ya. Di kader selama 10 bulan di sini. Ini besok mereka mau wisuda tanggal 25. Maka dikumpulkan sejak kemarin di training di sini, pemantapan sebelum mereka berpisah dengan kami, ya. Sebelum mereka meninggalkan kami, sehingga ketika berpisah itu membawa sesuatu yang baik, kita kumpulkan di sini. Saya standby di sini, nungguin para santri yang sebentar lagi berpisah, ya. Di sini besok saya melepas para santri. Hari Senin tanggal 26 Juni sampai 3 Juli tetap di sini menginspirasi orang yang sedang ikut training di sini yang ingin menjadi miliarder. Tidak ada hari tanpa menginspirasi, karena ketika kita menginspirasi, yang memberi apresiasi itu bukan hanya penduduk bumi, penduduk langit, bahkan yang menciptakan alam semesta dan kehidupan. Maka kalau Indonesia ingin maju, apabila orang-orang baik dan berilmu seperti Anda, iya Anda ini 225 yang hadir sini, Anda orang-orang baik, buktinya Anda menyisihkan waktu untuk mendengarkan orang berbagi ilmu, maka apabila orang-orang baik dan berilmu seperti Anda terus menyampaikan kebaikan dan menjalankan apa-apa yang Anda sampaikan, Indonesia maju. Anda yang menyampaikan, Anda. Bukan hanya Jamil Azza ini, bukan hanya para trainer yang tadi presentasi, tapi Anda semua, 227 orang berbagi ilmu, 228 dengan saya. Maka Indonesia akan maju apabila orang baik dan berilmu seperti Anda menyampaikan kebaikan dan menjalankan apa yang Anda sampaikan. Speak to change. Omongan kita mengubah dunia. Maka, apa makna speak to change? Bicara Anda itu mengubah Anda. Jadi Anda harus mengubah diri Anda sebelum mengubah orang lain. Bicara Anda mengubah keluarga Anda. Bicara Anda mengubah lingkungan Anda. Bicara Anda mengubah Indonesia. Bicara Anda mengubah dunia. Maka mari kita berkolaborasi menginspirasi Indonesia melalui kata-kata speak to change. Dan ini nasihat saya untuk yang hari ini graduation. Anda sudah dibekali ilmu oleh saya, oleh tim Akademi Trainer. Bagaimana menjadi speak to change, omongan Anda mengubah. Maka pesan saya ada 5. Yang pertama, massive action. Ayo lakukan aksi-aksi yang masif. Jangan malas. Sebisa mungkin setiap hari memberikan training. Mau dibayar, mau gratis. Ya, lakukan. Tidak ada hari tanpa menginspirasi. Perbanyak seminar, perbanyak training, perbanyak workshop. Kalau nggak bisa offline, online. Ya. Kalau nggak bisa ngumpulin orang, keluarganya dikumpulin. Sahabat-sahabatnya dikumpulin. Massive action. Supaya apa? Supaya feelingnya positif. Thinkingnya positif. Actionnya positif. Dan itu akan menghasilkan kebiasaan-kebiasaan positif, karakter positif, dan nasib yang positif. Yang kedua, social action. Kalau massive action tadi mungkin, oke, sebagai trainer Anda bayaran karena itu mencari nafkah. Tapi ada social action, memperbanyak positive vibes. Dibayar nggak dibayar, Anda melakukan. Ya. Kalau toh kemudian ada mahasiswa yang undang nggak sanggup bayar, ambil. Ada organisasi sosial ingin mengundang Anda, ambil. Social action-nya diperbanyak. Supaya apa? Semakin banyak orang yang positive feeling, positive thinking, dan positive action. Dan setelah itu jangan lupa manfaatkan sosial media untuk memperbanyak konten-konten yang positif. Ya. Supaya apa? Sosial media isinya juga hal-hal yang positif. Kalau Anda menyebarkan hal-hal, jangan pelit berbagi ilmu. Nggak usah khawatir, nanti ilmunya dicontek orang, ilmunya ditiru orang. Enggak, ilmu kita ini pemberian dari Allah. Semakin banyak kita bagi, semakin banyak yang kita dapatkan. Maka rajin-rajinnya berbagi ilmu. Dan yang berikutnya adalah kolaboratif. Maksudnya kolaboratif itu apa? Kalau Anda trainer layanan, sudah fokus di layanan. Jangan layanan diambil, leadership diambil, public speaking diambil, ya, design thinking diambil, serakah itu. Berkolaborasi, fokus pada kelebihan Anda, yang Anda tidak punya kelebihan kepada sahabat, berikan kepada sahabat Anda.
Maka perlu memperbanyak kerjasama dengan berbagai pihak untuk speak to change agar omongan kita itu mengubah. Dan kalau Anda sudah lakukan ini, jangan lupa lakukan yang terakhir, kaderisasi. Jangan hebat sendirian. Pemimpin itu melahirkan pemimpin. Trainer hebat itu melahirkan trainer hebat. Ya. Lakukan pembinaan intensif untuk melahirkan orang-orang hebat. Ya. Karena apa? Karena pemimpin yang hebat itu atau trainer yang hebat, ya tidak harus melakukan hal-hal yang hebat. Tetapi yang jelas, dia melahirkan orang-orang yang bisa melahirkan karya-karya yang hebat. Kaderisasi. Makanya mulai Senin besok, saya fokus tuh kaderisasi sampai 3 Juli full nungguin di Kampung Hening ini. Orang yang sedang mau belajar jadi miliarder. 8 hari dididik di sini, selama 3 tahun saya dampingi, saya kader beneran. Supaya 3 tahun kemudian dia menjadi miliarder. Kenapa? Massive action, inspirasi tetap saya jalani. Social action, aktivitas-aktivitas yang menebarkan positive vibe seperti sekarang santri itu sedang outbound, ya tetap kita jalani, kita dampingi gratis, nggak perlu bayar, nggak apa-apa. Sosial media ayo kita hidupkan, maka seminggu saya mengeluarkan 4 video di YouTube saya, dan ayo kita kolaborasi. Di sini ada beberapa yang sudah saya ajak kolaborasi untuk tampil bareng-bareng, dan saatnya sekarang saya fokus untuk melakukan kaderisasi. 5 hal ini dilakukan, insya Allah akan membantu Indonesia jauh lebih baik. Kenapa? Insya Allah jumlah orang yang positive feeling, positive thinking, dan positive action semakin bertambah. Selamat kepada teman-teman semua yang hari ini sudah graduation. Ini bukan akhir dari perjalanan Speak to Change for Trainer Batch 5. Ini awal dari perjalanan. Saatnya Anda masuk kancah dunia nyata untuk berbagi inspirasi, sehingga orang-orang feelingnya positif, thinkingnya positif, action-nya positif. Speak to change. Omongan Anda mengubah diri Anda, mengubah dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali Pak Jamil. Terima kasih atas penguatannya. Ini luar biasa ya. Ini ngena ke semua audiens ya, tidak hanya kepada para trainer atau kita sebagai alumni ya, Kak Irna. Iya, betul banget Kak Pepi. Ini sambil ngumpet-ngumpet, sambil ngambil tisu ini. Benar banget, Masya Allah ya. Jadi pesan dari Babe adalah bagaimana teman-teman para speaker ini tidak hanya berbicara yang ngomong doang gitu ya, tapi juga bisa memberikan dampak dan perubahan gitu. Barakallah. Nah, Kak Pepi, biar ada interaksi dengan para peserta yang mungkin juga pengen nanya sama Babe, mungkin kita berikan sesinya ya, Kak Pepi ya. Boleh kita batasi mungkin 2 orang sepertinya ya, Kak Irna ya. Kita pilihkan secara, oke, sudah ada yang raise hand, boleh. Silahkan sahabat semua yang ingin berinteraksi langsung, bertanya kepada Pak Jamil, boleh raise hand terlebih dahulu, tapi mungkin kita ambil 2 orang saja ya, Kak Irna ya, karena memang ada sesi lain setelah ini gitu ya, sesi intinya mungkin ya, Kak Irna. Oke, sudah ada 2 orang yang raise hand. 2 orang sudah pas ya. Oke. Ya, silahkan Pak Rizal. Kak Rizal, silahkan. Dimulai dari Kak Rizal. Silahkan Pak Rizal Batubara. Diizinkan untuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik materi dari Pak Emil. Akhirnya saya bisa langsung ketemu beliau meskipun lewat online. Banyak orang yang bercerita tentang beliau. Jadi ini berupa pertanyaan atau statement ya? Boleh bertanya? Pertanyaan ya. boleh, statement boleh. Ya, Pak Emil, ini saya mau bertanya. Saya itu memang dari kecil suka speak up memang. Kritis orangnya, berani mengungkapkan apa yang ada dalam hati saya. Jujur, cita-cita saya itu memang menjadi trainer, Pak. Pengen jadi dosen, memang karena saya passionnya ngajar. Cuman kelemahan saya kadang itu, biasa saya juga ngajar anak yatim, karena saya hobi pelajaran mafia, matematika fisiknya. Cuman kelemahan saya ini kalau di panggung, itu sering cenderung, padahal udah pede, tapi begitu dia ke panggung tuh grogi. Nah, kemudian banyak planning A sampai Z,
mentok karena takut akan resiko akhirnya tidak tereksekusi. Nah, terkait masalah pertanyaan saya itu gimana cara mengatasi hal-hal yang tadi saya alami. Kedua itu agar saya bisa dapat goal yang saya inginkan. Kalau dan makin banyak membantu banyak orang banyak. Itu Pak Emil, terima kasih. Terima kasih Pak Rizal. Langsung aja ya. Boleh Ya, Pak. Ya, silakan Pak Pak Jamil. Rizal masih ingat urutan tadi? Nasib seseorang dipengaruhi oleh apa? Karakter. Karakter seseorang dipengaruhi oleh apa? Kebiasaan. Kebiasaan seseorang dipengaruhi apa? Tindakan. Tindakan seorang dipengaruhi apa? Tindakan seorang dipengaruhi oleh perasaan. Maka perasaan dan pikiran Pak Rizal jangan fokus pada kelemahan. Dan tadi fokusnya pada kelemahan. Tapi ya kalimat depannya udah bagus, positif. Saya ingin jadi ini, saya ingin jadi trainer, bla bla bla. Tapi saran saya, kalau sudah membuat pernyataan yang depannya positif, jangan ditambah kata tapi, melemahkan itu. Maka fokus pada kekuatan, fokus pada kelebihan. Pak Rizal kalau fokus pada kelemahan, itu kufur nikmat. Kalau kita ingin kemudian bersyukur, fokus pada kelebihan. Kalau kita fokus pada kelebihan, nanti yang kelemahannya tidak relevan lagi. Saya sering ngasih ilustrasi gini. Ya, saya pemain pingpong, juara di komplek kemarin juara 1. Biasa main pakai tangan kanan. Tiba-tiba musuh saya datang pakai tangan kiri karena dia kidal. Saya bilang kurang ajar. Lawan saya pakai tangan kiri. Tangan kiri itu kan buat cebok. Akhirnya saya main pakai tangan kiri. Menang atau kalah? Kalah Pak Rizal. Kenapa? Karena dia bersaing dengan kekuatan, saya bersaing dengan kelemahan. Kalau Pak Rizal fokus pada kelemahan, kalah bersaing terus Pak. Maka fokus pada kekuatan. Gimana supaya fokus pada kekuatan dan apa kekuatan Pak Rizal? Ikuti Speak to Change for Trainer batch berikutnya bulan Agustus. Nanti diasah di situ, insya Allah pulang dari situ atas izin Allah, Pak Rizal jadi guru yang jauh lebih bermutu dibandingkan sebelumnya. Itu jawabannya. Amin. Wah, udah yang nanya, loh Kak Pepi, Pak Jamil daftar di mana Pak? Daftarnya nanti ya, infonya silahkan dicek di Instagramnya Academy Trainer, gitu ya. Nanti di sana, wah pokoknya lengkap semua di Instagram Academy Trainer. Narah hubungnya juga ada di sana ya, Kak Irna ya. Betul banget. Oke, baik kita persilahkan penanya berikutnya. Kita pilih perempuan mungkin ya. Tadi sudah laki-laki. Iya. Kak Rizky Alvita Sari. Oke, saya spotlight. Silahkan Kak Rizky. Masya Allah, terima kasih banyak Kak Pepi. Iya, sama-sama silahkan. Iya Pak Jamil, izin saya Rizky Alvita Sari dari Kota Malang. Izin bertanya, Pak, bagaimana cara mengatasi ketika kita udah memberanikan diri untuk speak di depan umum, tapi kadang-kadang kita itu masih kayak ketakutan, padahal di awal kita udah niat untuk pasti berhasil nih gitu, udah pede banget. Lalu ketika tampil, kita masih ada rasa malu, grogi, dan kadang-kadang pikiran negatif itu muncul seketika, Pak. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih, Pak. Ya, kalau mau tampil di panggung, grogi, demak, khawatir, manusiawi. Saya sudah punya jam terbang, ribuan jam terbang. Saya sudah memberikan training bukan hanya di Indonesia. Saya pernah di Amerika ngisi, di Melbourne, maksudnya di Australia, Sydney, di Jepang, Korea. Banyak lah, semua 5 benua sudah saya datengin. Mau tampil masih grogi? Masih juga. Manusiawi. Ya. Jadi kalau mau grogi, biasa aja, santai aja. Tapi kemudian setelah itu kita netralisir. Gimana supaya nggak grogi? Ya banyak caranya yang bisa kita pelajari. Nah, tapi kata kuncinya, saya walaupun sudah menyampaikan materi berulang-ulang, sebelum tampil pasti saya periksa satu persatu. Sampai saya urutan slide-nya hafal itu. Walaupun ngomongnya mungkin tidak persis sama slide, tapi tahu strukturnya gitu. Ya. Berarti persiapan itu penting. Ini kan saya nanti habis ini kan ngisi santri-santri saya. Ya, ini nanti habis sholat duhur, setelah mereka outbound saya ngisi lagi. Tadi malam saya sudah ngisi mereka. Ya, dan ngisi. Saya masih baca slide-nya loh. Padahal yang saya isi itu kan murid saya itu. Santri saya. Ya, mereka gratis di sini. Ya, gratis bukan berarti yang ikut harus orang miskin ya. Santrinya sini campur. Orang miskin ada, orang kaya ada. Pokoknya yang punya keinginan untuk menjadi leader, boleh gabung di sini gratis selama 10 bulan. Wah Pak nanti kurang gizi, insya Allah gizinya dijamin. Wah Pak nanti dijadikan alat untuk mencari sumbangan, insya Allah saya nggak nyari sumbangan pakai itu. Ya. Dibiayai dari mana?
dari keuntungan-keuntungan bisnis yang kami jalani, termasuk dengan mitra kerja kita. Jadi itu kan murid-murid saya. Saya udah ketemu 10 bulan loh sama mereka. Sebelum menyampaikan saya masih persiapan. Ada groginya dikit, iya. Manusiawi, Teh Rizky, manusiawi Mbak Rizky. Nah, begitu kemudian sudah tampil, fokus pada kelebihan kita. Makanya apa? Makanya jangan pernah menyampaikan sesuatu yang tidak Anda kuasai. Kalau Anda tidak kuasai, Anda akan grogi. Ya, maka fokus pada sesuatu yang Anda kuasai. Makanya jangan semua tema diambil. Ya, saya selalu bilang nih sama peserta Speak to Change. Temamu apa? Fokus, jangan semuanya diambil. Kalau semuanya diambil serakah, malah kamu nggak akan hebat apapun kalau semuanya diambil. Supaya kita menguasai. Jangan kita modal baca buku lebih dulu, langsung disampaikan training. Itu ketahuan kok orang yang menyampaikan materi cuma dari mulut dengan yang dilakukan sehari-hari. Dan sebagai seorang trainer, Anda akan pede kalau apa? Yang Anda sampaikan, Anda kerjakan. Kalau cuma nyampaikan doang, nggak akan pede. Ya. Tapi kalau Anda lakukan, Anda pede. Ya. Supaya kita tidak pintar ngomong, ya ngomong doang tapi nggak jalanin. Nanti muncul meme di sosial media. Hidup tidak semudah cocote trainer gitu. Karena kita cuma pintar ngomong, nggak bisa jalanin. Panggung utama trainer itu bukan podium, bukan panggung di depan kelas. Panggung utama seorang trainer itu adalah dalam kehidupan nyata. Dalam kehidupan nyata bisa nggak dia jadi teladan? Dalam kehidupan nyata dia menjalankan nggak apa yang dia lakukan? Nah, kalau itu dilakukan, itu maka insya Allah pede. Jadi makanya jangan omong doang. Tapi Anda menjalankan apa yang Anda lakukan gitu. Nah, itu akan asik ya. Saya sebelum diakhiri mau pamer sedikit lokasi di Kampung Gening ya. Tuh mau lihat santri-santrinya tuh lagi mau renang tuh, ada kolam renang di sini habis outbound. Nggak kelihatan. Wah, luar biasa. Seru ya, Beh ya. Insya Allah. Seru banget Kak Irna itu. Adem kayaknya ya, Kak Pepi. Iya. Saya seminggu di sini Allah sampai Senin depan. Jadi berapa hari? 10 hari sih. Masya Allah. Luar biasa. Oke, baik nih Pak Jamil dan Kak Rizky, bagaimana? Sudah oke ya? Kalau Kak Rizky belum puas, datang ke kampung ini. Nah, betul, mantap, betul banget tuh. Dinginnya sama di Batu Malang, kayak di Batu Malang. Iya, sama Kak Rizal. Iya, betul. Masya Allah. Nah, Kak Pepi, kita sudah punya penanya yang kita tanya langsung ya. Pak Jamil izin, kita masih ada nih satu lagi, boleh ya, yang di kolom chat. Boleh Kak Pepi? Bisa dibantu? Boleh, ini ada pertanyaan menarik nih Pak Jamil. Katanya mohon izin dijawab ya Pak Jamil. Apa yang menjadi motivasi terbesar Pak Jamil bertekad melakukan semua ini? Katanya motivasinya Babeh nih seperti apa nih? Ya, kalau kita mau melakukan sesuatu yang besar itu memang perlu ada alasan ya. Kayaknya tadi di kelas Kak Erni sudah menyampaikan ya Kak Erni ya. Di guanya itu ya. Iya, ada 3 alasan kalau kita mau apa yang kita lakukan itu punya kekuatan. Yang pertama, rasional why. Kenapa kok saya pilih profesi sebagai inspirator misalnya? Ya, kalau dari segi rasional bayarannya mahal. Ya. Yang kedua, harus ada emotional why. Saya sering memberikan ilustrasi emotional why gini. Saya pernah dikontrak BUMN keliling ke beberapa kota di Indonesia, salah satunya di Solo. Sebelum isi training, saya itu habis subuh jalan-jalan jogging. Ada orang nyapu, saya tanya, lagi ngapain Mas? Nyapu Pak. Kaget saya, nyolot dia. Orang kedua lagi saya tanya, lagi ngapain Mas? Nyapu Pak. Oh ini kayaknya orang Solo. Yang pertama tadi kayaknya bukan orang Solo. Saya sebenarnya sudah mau menghentikan pertanyaan, tapi ada orang ketiga, nyapunya itu sambil nari. Saya penasaran dong, saya tanya, lagi ngapain Mas? Dia menjawab, saya sedang mempersembahkan Piala Adipura untuk Solo. Nah, dalam aktivitas sehari-hari, kira-kira Anda orang yang pertama, kedua, atau ketiga? Lagi ngapain? Kerja, tahu. Atau lagi ngapain? Kerja, Pak. Atau lagi ngapain? Saya sedang mempersembahkan sesuatu untuk Indonesia. Itu emotional why. Ya, alasan emosional. Saya lahir di Indonesia, besar di Indonesia, mencari nafkah di Indonesia, kemungkinan besar meninggal di Indonesia, maka saya perlu berkontribusi untuk Indonesia. Kontribusinya dengan apa? Speak to change, omongan yang mengubah. Selain itu, saya juga sedang memberikan pesan secara tidak langsung kepada putra-putri saya. Supaya putra-putri saya bangga punya ayah yang hidupnya tidak hanya memikirkan dirinya,
tapi memikirkan orang-orang di sekitarnya. Hidupnya bukan tentang aku, tapi kita. Saya berhasil, orang-orang di sekitar saya berhasil. Saya maju, orang-orang di sekitar saya maju. Dan itu bisa menjadi, kalau itu terjadi, kalau kita jadi inspirator atau mentor. Dan yang ketiga, alasan yang spiritual tadi. Saya ingin mendapat pujian dari Tuhan saya. Saya ingin mendapat pujian dari para malaikat. Yang itu menjadi dorongan kuat, sehingga kalau toh lelah, lelahnya hilang. Kenapa? Yang memuji kamu, yang berselawat kepada kamu itu Tuhanmu, para malaikat, penghuni langit, penghuni bumi, bahkan semut di lubang, ikan di lautan, berselawat kepadamu. Sehingga suatu saat, ketika saya menghadap kepada Allah, ditanya, Jamil, apa yang kamu lakukan di muka bumi? Sehingga ada alasan bagiku, engkau bisa menatap wajahku. Saya akan menjawab, ya Allah, bukankah ketika hidupku aku abdikan untuk beribadah kepadamu dengan cara menginspirasi banyak orang dan mengkader banyak orang. Maka boleh dong aku melihat wajahmu. Boleh dong aku memeluk kekasihmu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu kira-kira. Ya Allah, jadi ada 3 W ya, Beh ya, rasional, emosional, dan juga spiritual gitu, yang akan menjadi fondasi kita, memotivasi kita untuk melakukan semua ini, apapun ya Beh ya, tidak hanya sebagai trainer, pekerjaan apapun yang sedang kita lakukan, begitu ya Beh ya. Oke, mohon izin Pak Jamil, ada satu penanya lagi mungkin ya, ini karena waktu juga belum masih ada ya Kak Irna ya, masih ada waktu untuk sesi tanya jawab. Oke, kita persilahkan untuk Kak Arif Rahman, ini dari Lombok, silahkan Kak Arif. Kalau Pak Arif Rahman nggak usah nanya, dia jawab harusnya. Assalamualaikum Mbak Be, mohon maaf ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Arif. Saya salah satu yang mengidolakan Pak Jamil Aizaini. Saya mengoleksi buku Speak Coaching, kemudian On, Solusi Bahagia, Tribut. Alhamdulillah punya semua. Cuman impian saya ke depan mudah-mudahan, jujur saya kepingin sekali ikut itu di Academy Trainer, tapi belum punya waktu karena saya sebagai ASN untuk kesempatan, uang ada tapi ternyata betul waktu itu, momentum ini sangat luar biasa untuk bagaimana. Mudah-mudahan suatu ketika ada kesempatan bisa ikut di Academy Trainer, insya Allah. Mudah-mudahan, mohon doanya. Saya kepingin sekali jumpa langsung dengan beliau. Saya jadi terharu juga gitu. Hari ini bisa berpapasan langsung dengan beliau. Luar biasa. Babeh, ya, izin bertanya, Be. Oh, maaf, saya grogi, Pak Jamil. Karena ini ibaratnya bertemu dengan idola tuh kayak gimana gitu. Luar biasa. Tapi tetap kita sama-sama idola kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan saya sangat terinspirasi betul dengan Pak Jamil. Bahkan dulu di radio-radio saya punya koleksi. Waktu beliau di radio, waktu di Kubik itu saya punya audionya gitu ya. Tapi satu ini karena waktu saya singkat, Bebe, kebetulan saya juga ini kan seorang penyuluh kesehatan, juga diamanahkan untuk menjadi pengajar gitu ya. Ini memang kalau di kami ini kan trainer ini selalu sudah pembelajaran itu selalu berfokus dengan kurikulum, modul yang ingin disampaikan. Itu tadi pertanyaan yang saya tanyakan tadi ke Bu Erni gitu ya. Kadang-kadang membuat emosional. Saya tipenya tuh kayak enggak suka yang enggak suka formal gitu ya. Pengennya ada pembelajaran itu semangat, garing seperti ini. Jadi Babel itu ketika memberikan itu kadang santai, kemudian ada intonasi tinggi, rendah, itu bisa mempermainkan perasaan kita gitu, kan luar biasa gitu. Nah, kadang-kadang ini yang saya ingin tanyakan, Be, apakah dimungkinkan misalnya ketika kita tuh meniru gitu ya. Meniru. Nah, kadang-kadang saya pernah membaca atau menonton videonya Babe itu di YouTube, sering saya ikuti. Saya kalau meniru betul-betul dari gaya saya itu jangan gitu, tapi kita harus punya sesuatu yang harus kita kembangkan sendiri. Nah, ini yang kadang-kadang ide itu susah sekali membuat ATM gaya gitu ini Babe. Jadi apakah memang misalnya kalau mohon izin, kadang-kadang saya bilang mau apa tujuan kita hari ini gitu ya. Bagaimana kalau hari ini, kadang-kadang saya sering tampil tuh saya
sudah meniru gayanya Babe nih. Kadang-kadang saya begitu. Mohon izin, itu mungkin apakah kita mencari ide membuang itu seperti apa tipsnya? Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Baik Pak Arief. Kalau sebagai pemula niru nggak apa-apa. Tapi yang namanya meniru kan KW. Yang namanya KW walaupun KW 1 tetap aja nggak bagus. Kalah dengan bagus. Makanya saya kalau mendidik trainer, jadilah dirimu, versi terbaikmu. Jangan jadi Jamil Al-Zaini. Contohnya mungkin Pak Arief tahu ya, ada trainer yang sekarang muncul, bagus, Hari Firmansyah. Ya. Dulu ikut training saya, begitu tampil kayak Pak Tung Desem Waringin. Ya. Karena memang waktu itu dia belajar ke Pak Tung. Saya bilang, hei, kamu itu bukan Hari Firmansyah. Ya. Kamu itu Tung Desem KW 10. Yang namanya KW, sampai apapun KW, jadi versi terbaikmu. Jangan jadi Tung Desem. Jadi Hari Firmansyah. Dan akhirnya jadi Hari Firmansyah. Sekarang dia punya materi high class respon. Laris di mana-mana. Dan saya suka. Kenapa? Karena dia jadi Hari Firmansyah. Ada alumni saya dulu, mungkin Anda kenal Kang Randy, Mas Randy. Ya, itu alumni kan. Dulu kalau nyampaikan persis seperti saya. Maka saya omong, kalau kamu persis seperti saya, sampai kapanpun kamu susah bersaing dengan saya. Saya lebih dulu dibandingkan kamu, saya guru kamu, ya kan? Saya lebih terkenal di perusahaan dibandingkan kamu. Kamu KW, kalau kamu KW tetap KW sampai kapanpun. Jadi versi terbaik Randy. Kalau kamu bisa jadi versi terbaik Randy, kamu saya kasih hadiah. Untuk sementara jangan dekat-dekat sama saya supaya kamu tidak niru saya. Dan kemudian dia jaga jarak dengan saya, memang saya minta supaya nggak niru gaya saya. Dan akhirnya dia punya gaya penyampaian tersendiri. Dan begitu saya tahu, oh sekarang Kang Randy sudah berubah, gayanya khas. Maka ketika saya diundang ke Jepang, nggak bisa ngisi, saya bilang sama panitianya, ini ada trainer bagus, murid saya, yang dalam beberapa hal bahkan lebih bagus dari saya, digantiin dia ya. Pak Jamil recommended. Berangkat dia ke Jepang. Setelah acara di Jepang selesai, saya telepon panitianya. Gimana materinya Kang Randy? Ya Allah, Be, bagus banget, Be. Gimana? Apakah dia tampilnya mirip saya? Enggak, Be. Alhamdulillah. Loh kok malah alhamdulillah? Berarti dia menjadi diri sendiri. Randy versi terbaik, bukan versi seperti Jamil Al-Zaini. Ya. Sekarang dia berkembang cukup persu. Ya. Dengan gerakannya khasnya dia gitu. Ya. Dan saya suka ya, di sini ada Kak Irna, ya gayanya Kak Irna, nangani UKM, ya gaya UKM, usaha kecil miliaran, ya bukan kayak Jamil Al-Zaini yang banyak di korporat. Ada gaya Kak Pepi, ya ada gaya Kak Rival, ya ada gaya Pak Taufik, ada gaya Mas Gandung, ya pakai gaya masing-masing, jangan Jamil Al-Zaini. Tapi kalau lagi belajar ya nggak apa-apa. Tapi Anda perlu punya target ini sampai kapan. Terus gimana Pak supaya punya gaya sendiri? Ikuti Speak to Change batch selanjutnya bulan Agustus. Gitu kira-kira. Luar biasa ya Kak Pepi dan Pak Rahman. Bagaimana nih? Jadilah diri sendiri ya, Kak Irna ya, versi terbaik dari kita, bukan Pak Jamil Al-Zaini KW sekian. Iya. Dan itu akan sangat berpengaruh juga ya pada materi yang akan kita sampaikan juga gitu ya Kak Irna ya, Insya Allah. Baik, Kak Irna, kita akan langsung pada sesi berikutnya berarti ya. Betul sekali Kak Pepi, dan teman-teman semua juga mungkin penasaran ya. Boleh, Kak Irna boleh untuk menguatkan? Boleh Pak Jamil. Silakan Pak Jamil. Ya, pin outbound itu di belakang itu adalah suaminya Kak Irna. Nggak kelihatan ya? Dia punya, saya bilang kamu ahlinya experiential learning, maka fokus di situ. Kamu expert di situ. Tanya tuh, kebetulan suaminya Kak Irna. Yang mimpin outbound dia, memang dia ahlinya di situ. Kamu nggak perlu jadi Jamil Al-Zaini. Dan kalau dia yang mimpin outbound jauh lebih bagus dibandingkan saya, karena memang dia ahlinya gitu. Ya, untuk melengkapi pertanyaan tadi, ya Pak Arief. Iya. Ya. Jadi versi terbaik. Terima kasih juga Kak Irna sudah mengizinkan suaminya datang ke sini. Sama-sama Pak Jamil, Masya Allah, tabarakallah. Ya, diculik dia 8 hari kalau nggak salah, apa lebih ya.
Pak, support kok insya Allah, karena saya yakin dan percaya pesan dan nasihat Pak Jamil insya Allah untuk kebaikan bersama ya. Barakallah. Betul sekali. Sehat selalu, semangat. Nah, terima kasih Pak Jamil Azaini atas kesempatan, penguatan, dan untuk nasihatnya yang banyak ya Kak Pepi dan teman-teman semua. Kita makin penasaran nih, kita kenalkan saja ya Kak Pepi, siapa aja sih yang kita graduation oleh Academy Trainer pada batch 5 ini? 13 trainer dari Speak to Change for Professional Speaker 5. batch 5. Inspiring communication for improving excellence. Emilia Pranata bagi Asep Rizwa Munawar, seni komunikasi antara sekolah dan istri. Muhammad Naufal Haq UMKM. Orang tua happy dan anak happy. Dina Ayu, komunikasi efektif pada anak dengan belahan otak dominan. Nita Komala meningkatkan Aulia Nurhalita, live training kita. Ya, tepuk tangan untuk para
Masya yang sudah Allah. Kita berikan apresiasi sebaik mungkin untuk para trainer yang berhasil lulus ya, Kak Irna ya. Graduate. Selama 70 hari ya oleh tim 70 hari training, Masya Allah. Congratulations gitu ya. Betul banget Kak Pepi. Nah, untuk para trainer kita. Ya, Kak Pepi, jika kita tidak menghadirkan sosok yang juga bisa menginspiratif nih untuk teman-teman sekalian. Beliau Baik, siapa? kita panggilkan Bunda Sophie Beatrix, silahkan, yang juga merupakan founder Akademi Trainer di Kampung Hening. Bunda, oke, sudah bergabung bersama kita semua. Sudah bergabung ya Bunda. Ya, mohon berkenan untuk Bunda menyampaikan, mengesahkan sekaligus ya Kak Pepi, mengesahkan para trainer yang sudah lulus ini. Silakan Bunda Sophie. Baik, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya. Pada akhirnya setelah sekian bulan lamanya teman-teman yang mengikuti kelas Speak to Change for Trainer ya di batch 5 bisa menyelesaikan sampai akhir ya, menuntaskan. Dan luar biasa ini tadi terharu banget ya melihat tampilan materinya ya. Walaupun saya nggak masuk di dalam kelasnya karena lagi bertugas juga di tempat yang lain. Tapi dari judul-judulnya waktu di awal saya mengikuti itu keren-keren ya. Dan juga tadi sudah mendapatkan banyak sekali dari Pak Jamil pembekalan ya, pembekalan bagaimana sih nanti setelah ini teman-teman terjun di lapangan, bahwa trainer itu trainingnya bukan di panggung, di atas panggung, tetapi trainingnya adalah ketika mensosialisasikan apa yang dikatakan dalam perbuatan ya, dalam keseharian. Bahkan kalau kita suka bercanda untuk sesama trainer, kita ngomongnya bahwa trainer itu diuji dari apa yang diomongin gitu ya. Dan itu dulunya deg-degan nih kalau saya nih ya, terutama waktu terjun juga di Akademi Trainer ini. Wah, ternyata apa yang kita ajarkan itu kita diuji. Tapi akhirnya ternyata memang Allah mengarahkan kita. Kalau buat saya, Allah mengalahkan kita semua yang menjadi trainer ini menjadi pembawa cahayanya gitu ya. Pembawa cahaya ya otomatis harus diuji gitu ya. Dan insya Allah seperti yang tadi disampaikan Pak Jamil, levelnya itu berbeda di matanya Allah gitu ya. Nah itu mungkin sedikit nambahin ya sebagai penutup dari acara graduation hari ini. Masya Allah luar biasa teman-teman semuanya. Saya ucapkan selamat sekali lagi sebagai direktur dari Akademi Trainer Group, Akademi Trainer dan Kampung Hening, dan sekaligus mungkin menutup sesi pada hari ini, graduation pada hari ini, yang sebenarnya mungkin Pak Jamil ini ya yang menyampaikannya, tapi kali ini saya diberi kesempatan ya dan diminta untuk bisa menutup acara pada siang hari ini. Demikian, mudah-mudahan semuanya bisa mendapatkan manfaat, baik peserta maupun para trainer yang sudah graduation ya, yang pada hari ini dikukuhkan untuk menjadi trainer di Speak to Change for Trainer Batch 5. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Masya Allah, tabarakallah. Seru ya Kak Pepi didukung oleh dua sosok yang luar biasa di sini, dan mumpung masih ada di ruang Zoom ini Kak Pepi, kita foto bersama bagaimana? Kita awetkan dulu kebersamaan kita ya. Kapan lagi berfoto bareng Burunda? Cek siapa yang belum on cam.
Yuk Iya, kita silahkan sahabat semua untuk ikut berpartisipasi, berfoto bersama dengan para trainer tentu saja, dengan Pak Jamil, dengan Bunda Sofi. Silahkan dipersiapkan, kameranya on. Ini ada berapa halaman ya? 7 KPP. Luar biasa banyak sekali ya. Ini sudah siap-siap juga ya tim AT untuk mengabadikan. Oke, aba-aba dari Kak Irna mungkin ya, boleh ya? Tim AT, bagaimana? Sudah ready? Sudah siap? Ready. Wait, ready. Ya, silakan. Kayaknya udah diputus dari tadi waktu pesertanya 300-an. Udah dicicil Pak Jamil. Iya, udah tadi dicicil ya. Oke, dijajal. Saya 1, 2, 3 boleh, silakan. Oke, lanjut. Senyumnya mana senyumnya? Ya, satu lagi, yuk. Semangat. Sip. Terima kasih banyak. Luar biasa KPP. Alhamdulillah kita juga sudah di penghujung acara nih KPP. Ya, betul sekali. Tidak terasa ya, Kak Irna ya, kita sudah menemani dari pagi sampai menjelang siang nih. Sudah mendapatkan materi, begitu ya, dari para trainer yang keren sekali, ditambah dengan penguatan dari Pak Jamil, luar biasa. Graduation-nya juga sudah kita lalui. Ya, wah, saya kerasa banget pasti terharu sekali ya, Kak Irna ya. Betul. Ini perasaan para selamat trainer. Ya kakak-kakak sekalian. Ya. Nah, karena sudah tadi diabadikan ya, kita tunggu postingan kerennya di sosial media, diposting di story Instagram mungkin ya, sambil tag dan bersilaturahim ke Instagramnya Akademi Trainer dan Kampung Hani. Ya, betul. Ya, silakan berbagi keseruan sesi hari ini dan insight apa sih yang sudah didapatkan dengan nge-tag akun Instagram Akademi Trainer dan Kampung Hani. Wah, terima kasih banyak kakak-kakak sekalian atas waktunya dan juga antusiasme dari semuanya. Saya dan Kak Pepi mungkin pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya selamat ya. Taufik selamat. Aduh. Jangan lupa insight-nya di story, boleh feed juga ya Kak Irna ya. Boleh banget. Story jangan lupa di tag Instagram Akademi Trainer dan Kampung Hani. Dan yang tadi sudah banyak bertanya mana cara ikutan program-program AT, nah bisa langsung ya cek di Akademi Trainer. Ada juga yang sudah siap nih Kak Irna ya, sudah siap jadi trainer berikutnya. Langsung daftar ya. Oke, ditunggu ya. Ditunggu jadi keluarga besar Akademi Trainer nanti bersama kami ya. But I'm not the kind of person